Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-106. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Anusapati menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak boleh gelisah. Kalau ia menjadi gelisah, maka istrinya pun akan menjadi semakin gelisah pula. Perlahan-lahan Anusapati melangkah masuk. Tidak ada perubahan apapun di dalam bangsal itu. Tidak ada barang-barang yang rusak atau berpindah tempat. Masih seperti ketika ditinggalkannya. Sejenak kemudian beberapa emban telah menyediakan pakaian yang bersih bagi Anusapati. Karena istrinya tahu bahwa di dalam perlawatannya, Anusapati pasti tidak sempat menghiraukan pakaiannya yang menjadi kotor dan kumal itu. Silahkan Kakanda minum dahulu, kemudian membersihkan diri dan kemudian makan telah hamba sediakan. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia pun ingin segera mendengar apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak mau merusak suasana lebih parah lagi. Karena itu, maka Anusapati pun kemudian minum beberapa teguk air hangat yang telah dihidangkan oleh embanya. Segar sekali rasanya, seakan-akan telah sekian lamanya ia tidak meneguk air sesegar itu. Kemudian seperti yang diminta oleh istrinya, ia pun pergi ke pakiwan untuk membersihkan diri. Baru setelah ia berpakaian, maka putra mahkota itu pun duduk menghadapi makan yang telah tersedia. Sejak kemarin, hamba menyiapkan makan dan minum apabila setiap saat tuanku datang. Tetapi bukankah aku tidak terlambat? Aku datang tepat pada waktunya. Hamba menyangka bahwa Kakanda datang kemarin sebelum malam, langsung kembali ke bangsal ini. Tetapi ternyata tuanku datang setelah larut malam, dan baru saat ini Kakanda sampai di bangsal ini. Ada sedikit persoalan dengan tawanan yang kami bawa. Iya, hamba telah mendengar. Bahkan hamba menjadi cemas. Jangan-jangan hal itu menyebabkan Kakanda tidak segera dapat pulang untuk beberapa hari. Anusapati tersenyum. Jawabnya, aku pasti segera pulang. Istrinya itu masih menanyakan beberapa hal tentang perjalanannya, kesulitan-kesulitan yang dialami dan bahaya-bahaya yang dihadapinya. Bukankah perjalanan ini perjalanan yang berat bagi Kakanda Anusapati? Memang agak berat, tetapi atas perlindungan yang maha agung, aku sampai di bangsal ini dengan selamat. Hamba juga bersyukur. Ternyata bahwa aku telah berhasil mengatasi perjalananku. Yang pertama sebagai seorang prajurit, tentu akan segera disusul dengan tugas-tugas berikutnya. Mungkin tugas-tugas yang lebih berat. Apakah tuanku akan segera pergi lagi? Tentu tidak segera. Istrinya menundukkan kepalanya.
dan Anusapati pun segera teringat sikap para juru taman yang mencurigakan. Karena itu, maka ia pun segera bertanya, apakah yang telah terjadi sepeninggalnya. Apakah kau mengalami sesuatu yang tidak baik? Istrinya menelan ludahnya, kemudian jawabnya, Ampun Kakanda, sebenarnya hamba malu mengatakannya, seperti kelakuan anak-anak yang cengeng saja. Anusapati mengerutkan keningnya. Apakah yang terjadi? Istrinya tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah seorang emban yang duduk bersimpuh di sudut ruangan itu. Tetapi emban itu justru menundukkan kepalanya. Kakanda, Berkata istrinya kemudian, sepeninggal tuanku, bangsal ini telah diganggu oleh hantu. Hantu? Hantu maksudmu? Iya, mungkin roh halus atau jenisnya yang lain. Anusapati mengerutkan dahinya sambil mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, apakah yang dilakukan oleh hantu-hantu itu? Para embanlah yang paling banyak mengalami gangguan, tetapi hamba pun pernah melihatnya sekali. Bagaimanakah bentuknya? Hitam, hanya hitam saja. Anusapati termenung sejenak. Lalu katanya, apakah hantu itu menimbulkan suatu kerusakan atau apapun yang parah? Istrinya menggelengkan kepalanya. Tidak, tuanku. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Kini semakin jelas padanya bahwa memang ada pengkhianatan di dalam istana ini. Sudah tentu bukan roh halus atau semacam itu yang datang menakut-nakuti istrinya. Karena selama ia berada di istana itu, belum pernah terdengar berita semacam itu. Tetapi Anusapati tidak mengatakannya kepada istrinya. Dengan demikian ia menjadi semakin cemas dan akan ketakutan. Jadi apakah yang dilakukan oleh hantu itu? Tidak ada, tuanku. Tetapi hamba menjadi takut sekali. Pertama kali hamba melihat, hamba hampir menjadi pingsan. Hanya itu. Ada juga yang dilakukannya, merusak barang-barang di belakang rumah ini. Anusapati mengerutkan keningnya dan ia pun kemudian bertanya, sampai kapan? Semalam hantu itu sudah tidak ada. Kemarin malam? Istrinya mengingat-ingat, lalu katanya, Tidak ada. Di hari terakhir, hamba mendengar keributan di belakang. Tetapi hamba tidak berani melihatnya. Namun seorang emban berusaha mengintip dari biliknya. Dan emban itu melihat dua sosok hantu sedang berkelahi. berkelahi? Istrinya menganggukkan kepalanya. Baiklah, sekarang aku sudah ada di rumah ini. Hantu itu tentu tidak akan kembali. Atau perkelahian itulah agaknya yang telah mengusirnya. Mungkin hantu itu berkelahi dengan para peronda. Para peronda ada di depan bangsal, tuanku. Hamba pernah bertanya kepada salah seorang dari mereka, tetapi ia tidak melihat dan tidak mendengar apapun juga. Akhirnya Anusapati tersenyum. Ditepuknya bahu istrinya sambil berkata, jangan takut lagi kepada hantu itu. Aku akan menemuinya kelak apabila ia datang kembali. Aku akan bertanya, apakah yang dikehendaki dari rumah ini? Istrinya tidak menyahut,
Tetapi kehadiran Anusapati membuat hatinya menjadi tentram. Demikianlah di sore hari, ketika Anusapati sudah beristirahat sejenak, diperlukannya menemui Sumekar. Ketika juru taman itu sedang menyiram batang-batang perdu dan bunga di halaman bangsalnya. "Aku sudah mendengar," berkata Anusapati. "Apakah yang tuanku dengar? Yang tidak kau katakan di hadapan kawan-kawanmu para juru taman?" "Oh, hantu itu." "Iya." "Demikianlah tuanku. Memang tersiar kabar bahwa di bangsal tuanku itu terdapat hantu. Para emban menjadi ketakutan, sehingga mereka kadang-kadang berkumpul di depan bangsal, mendekati para penjaga." "Dan para penjaga itu tidak berbuat apa-apa?" "Mereka mencoba mencari di sekitar bangsal itu, tuanku. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka tidak bertemu dengan hantu yang menakut-nakuti isi bangsal itu. Bahkan ketika hampir separuh malam mereka berada di belakang, mereka tidak melihat apa-apa." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Tetapi para emban melihat hantu itu berkelahi pada suatu malam." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya tuanku, hamba memang mendengar bahwa hantu itu berkelahi." Tetapi Anusapati tersenyum sambil berkata, "Jadi paman sendiri harus turun tangan?" Sumekar mengerutkan keningnya, lalu sambil tersenyum pula ia menjawab, "Hamba tuanku, hamba tidak sampai hati membiarkan seisi bangsal itu ketakutan, sehingga hamba berusaha untuk menemukan hantu itu. Itulah agaknya yang dikatakan oleh para emban, bahwa ada hantu berkelahi dengan hantu." "Terima kasih paman, aku memang sudah menyangka." Anusapati berhenti sejenak, lalu katanya, "Siapakah yang berusaha menakut-nakuti isi bangsal itu?" Sumekar menjadi ragu-ragu sejenak. Sekilas teringat olehnya bagaimana Anusapati telah membunuh gurunya yang pertama. Darah mudanya kadang-kadang masih juga tidak terkendali, sehingga dengan demikian maka ia harus berhati-hati. Ia tidak dapat mengatakan dengan pasti siapakah yang telah mencoba menakut-nakuti bangsal itu, karena ia tidak berhasil memaksanya membuka kedok hitamnya. Justru karena hantu itu berusaha memancing perhatian beberapa orang prajurit. Ketika prajurit-prajurit itu datang, maka baik hantu itu maupun Sumekar harus segera melarikan dirinya. Tetapi sebenarnya Sumekar mempunyai dugaan yang kuat siapakah hantu itu. Meskipun demikian, Sumekar tidak dapat mengatakannya kepada Anusapati. Jika darahnya mendidih, maka ia dapat berbuat di luar pengamatan nalar yang bening. Padahal yang diketahui barulah dugaan semata-mata. "Siapa?" desak Anusapati. "Ampun tuanku," jawab Sumekar. "Hamba tidak berhasil mengetahui hantu itu karena ia sempat melarikan dirinya. Hamba tidak dapat mengejarnya karena para prajurit yang meronda dan yang berjaga-jaga bertebaran di halaman. Seperti hantu-hantuan itu, hamba pun berusaha menyembunyikan diri ketika para prajurit mendengar sedikit keributan. Tetapi kesimpulan mereka, agaknya memang ada roh halus yang sedang mengganggu." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Sayang sekali kalau kau dapat mengetahui siapakah orang itu.
Aku akan dapat menelusur pengkhianat yang ada di istana ini, sehubungan dengan terbunuhnya 2 orang tawanan itu, dan peristiwa-peristiwa yang aku alami di daerah perampok yang terpencil itu. Sumekar tidak segera menjawab, tetapi kata-kata Anusapati itu sangat menarik perhatiannya. Pengkhianatan itu terjadi tidak saja di istana, tetapi ternyata juga di medan. Karena itu, maka Sumekar pun mencoba bertanya dengan hati-hati. Tuanku, apakah yang sudah terjadi di medan itu? Juga sebuah pengkhianatan, Paman, jawab Anusapati. Pengkhianatan yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Sumekar mengerutkan keningnya. Ternyata para perampok itu sudah mengetahui akan kehadiran kami. Sumekar terkejut, tetapi ia tidak menyahut. Bahkan mereka telah mengundang seseorang yang mereka anggap akan dapat menyelesaikan peperangan yang akan terjadi. Sumekar menjadi semakin heran. Paman, berkata Anusapati kemudian, kedatanganku benar-benar mendapat sambutan yang hangat. Mereka dapat tepat mengetahui saat kami akan datang, dan bahwa di antara para jurid Singasari terdapat putra mahkota. Begitu jauh pengkhianatan itu, tuanku? Ya. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu diceritakannya apa yang telah dialami selama ia berada dalam perjalanan. Di padukuhan terpencil itu telah menunggu Kiai Kisi. Adalah suatu karunia keselamatan bahwa ia sempat bertemu dengan Kiai Kisi sebelumnya, sehingga ia berhasil menggagalkan niatnya untuk menangkap putra mahkota tanpa membuka kedoknya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mendapat gambaran yang agak jelas apakah yang sebenarnya telah terjadi di istana ini. Tentu suatu usaha untuk menyingkirkan putra mahkota, dan dengan demikian sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menemukan orangnya. Tetapi Sumekar tidak mengatakannya. Ia tetap menyimpannya di dalam hati, meskipun ia yakin bahwa Anusapati yang bukan seorang anak muda yang dungu itu pasti sudah mempunyai perhitungan serupa. Biarlah putra mahkota menyimpan dugaan itu di dalam hatinya, seperti aku juga menyimpan di dalam hati, berkata Sumekar kepada diri sendiri. Kelak apabila Mahesa Agni berkunjung kemari, aku akan dapat memperbincangkannya. Paman, berkata Anusapati kemudian, aku mengharap bahwa yang aku katakan itu dapat menjadi bahan bagi Paman untuk menghubungkan apa yang telah terjadi di istana. Mudah-mudahan kita akan dapat menemukan siapakah sebenarnya yang telah melakukan pengkhianatan itu dengan pasti. Bukan sekedar dugaan yang tidak beralasan. Hamba, tuanku, hamba akan mencoba. Tetapi percayalah bahwa hamba akan tetap pada pendirian hamba. Bahwa hamba akan membantu apapun juga yang dapat hamba lakukan buat tuanku. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, Paman. Aku akan tetap mengharap bantuan Paman. Agaknya di hari mendatang, aku akan menghadapi lebih banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi tuanku tidak berdiri sendiri. Di samping tuanku ada Kakang Mahesa Agni, ada hamba, ada Witantra, dan sudah tentu ada juga kesetiaan kepada putra mahkota dari para prajurit Singasari. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi mereka tidak dapat berbincang lebih lama lagi karena ada beberapa orang juru taman yang lain berkeliaran di sekitar mereka. Pada itu, maka Anusapati pun segera kembali ke bangsalnya.
Sebenarnya masih ada persoalan yang akan dikatakannya kepada Sumekar, tetapi ia harus menyimpannya untuk beberapa saat sampai ia mendapat kesempatan berikutnya. Ketika malam turun menyelubungi tanah Singasari, maka Sri Rajasa telah berada di dalam bilik yang khusus, bilik yang dipergunakannya untuk membicarakan masalah-masalah yang dianggapnya rahasia, rahasia pribadi maupun rahasia Singasari. Di dalam bangsal itu, selain Sri Rajasa, maka penasehatnya yang tua duduk bersila sambil menundukkan kepalanya. Sekali-sekali terdengar ia menarik nafas dalam-dalam. "Paman," berkata Sri Rajasa kemudian, "jadi paman telah melakukannya?" "Ampun tuanku, hamba sekedar menjalankan perintah Tuan Putri Ken Umang." "Apa katanya?" "Semakin cepat putra mahkota disingkirkan, akan menjadi semakin baik bagi Singasari. Apakah yang dapat hamba lakukan untuk berbakti kepada tanah ini, selain menjalankan perintah itu?" "Apakah Toh Joyo mengetahui hal ini?" "Hamba tidak mengatakannya kepada tuanku Toh Joyo. Hamba tidak tahu apakah tuanku Ken Umang juga tidak mengatakannya." "Mudah-mudahan anak itu tidak mengetahui rencana ini," geram Sri Rajasa. Kepala penasehat itu menjadi semakin tunduk. "Kau tahu bahwa rencana itu telah gagal sama sekali?" "Hamba tuanku." "Dan kau juga yang membunuh kedua tawanan itu?" "Hamba tuanku." "Kau pula yang menghubungi para perampok itu dan mengundang orang yang bernama Kiai Kisi?" "Hamba tuanku." "Itulah agaknya kau menunjuk tempat itu untuk melihat kemampuan putra mahkota." Sri Rajasa terdiam sejenak, lalu katanya, "Tetapi ternyata kau tidak memperhitungkan kemungkinan yang ternyata telah terjadi. Orang berkerudung hitam itu agaknya orang yang telah masuk ke halaman istana ini pula." Penasehat Sri Rajasa sekaligus guru Toh Joyo itu menganggukkan kepalanya. Baru kini ia merasa cemas akan rencananya itu. Ia menganggap bahwa rencana itu akan terlaksana dengan sempurna. Kiai Kisi akan berhasil menangkap putra mahkota dan mempergunakannya untuk banyak kepentingan. Kiai Kisi pasti akan berhasil memeras Sri Rajasa lewat permaisuri, sedang niat menyingkirkan putra mahkota itu dapat dilaksanakannya, sehingga jalan bagi Toh Joyo menjadi semakin lapang. Tetapi cara yang dipergunakannya itu sama sekali tidak berhasil. Bahkan hampir saja ia terjebak karena dua orang pembantu terdekat Kiai Kisi dan sekaligus murid-muridnya yang paling tua dapat ditangkap. "Hampir tidak masuk akal bahwa hal itu dapat dilakukan oleh pasukan kecil itu," berkata penasehat itu di dalam hatinya. Namun ternyata bahwa ada pihak lain yang langsung telah mempengaruhi rencananya, bahkan telah menyebabkan rencana itu gagal sama sekali. Penasehat Sri Rajasa itu mengerutkan lehernya ketika ia mendengar Sri Rajasa berkata, "Aku tidak senang dengan tindakanmu itu." "Ampun tuanku, tetapi maksud hamba adalah membantu putra tuanku yang terkasih, Tuanku Toh Joyo." "Aku sudah mempunyai rencana sendiri. Aku tidak sebodoh dan sekasar kau," berkata Sri Rajasa. "Apalagi kita harus memperhitungkan pihak ketiga yang tidak kita ketahui. Namun yang pasti, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Bukan sekedar hanya satu orang,
tetapi lebih dari 2 orang. Hamba tuanku, hamba mohon ampun karena kelancangan itu. Kali ini aku masih mengampuni kau, tetapi lain kali aku akan menentukan sikap. Terima kasih tuanku, hamba tidak akan bertindak sendiri untuk seterusnya. Kau masih sangat aku perlukan, tetapi kau jangan berbuat sesuatu di luar pengetahuanku, apalagi yang menyangkut kedudukan putra mahkota. Kau harus menyadari bahwa putra mahkota itu pun tidak berdiri sendiri, sehingga kita tidak dapat melakukannya dengan kasar. Ia adalah kemenakan Mahesa Agni, dan kau tahu siapa Mahesa Agni itu? Hamba tuanku, hamba tahu. Kau sangka bahwa ia tidak dapat mempergunakan pengaruhnya untuk berbuat sesuatu apabila ia kecewa? Hamba tuanku. Perhitungkan semua pihak sebelum berbuat sesuatu. Orang-orang yang berkerudung itu, Mahesa Agni, dan mungkin ada pihak-pihak lain yang tidak sependapat dengan kita. Penasehat raja itu mengangguk dalam-dalam sehingga kepalanya hampir menyentuh tikar tempat duduk bersila. Pergilah, tetapi ingat, lawanmu bukan orang-orang sedungu Anusapati itu sendiri. Ada orang-orang yang berotak cerah, dan itu harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Aku juga tidak mau bahwa rencanaku sendiri akan justru terganggu karenanya. Hamba tuanku, hamba akan melakukannya. Dengar, kalau rencanaku juga gagal, bukan hanya kau dan aku sajalah yang akan mengalami bencana, tetapi Singasari yang aku bangun dengan susah payah ini akan ikut tenggelam bersama rencana itu. Dengan demikian, kita masih harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kita harus membuat timbangan antara kepentingan pribadi, termasuk keturunanku, dan kepentingan seluruh Singasari yang sudah menjadi semakin besar ini. Penasehat raja itu menjadi semakin tunduk. Selain semuanya itu, jaga agar Toh Joyo tidak mengetahuinya. Kalau ia tahu, maka ia akan menjadi semakin bernafsu. Bahkan mungkin ia sendiri berbuat sesuai dengan seleranya. Dengan demikian, maka rencana yang besar itu akan hancur. Penasehat itu hanya dapat mengangguk dan mengangguk. Bahkan sampai ia berada di halaman bangsal itu pun, ia masih mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa sesadarnya. Rencana yang gila. Terasa kulitnya meremang apabila teringat kegagalan rencana yang dibuatnya. Untung saja aku masih dapat membunuh kedua tawanan itu. Kalau tidak, mungkin Sri Rajasa tidak akan dapat melindungi aku lagi dan membiarkan aku terayun di tiang gantungan karena aku telah berkhianat kepada putra mahkota. Demikianlah, maka Sri Rajasa pun telah mendapatkan kepastian siapakah yang telah melakukannya. Sehingga dengan demikian, maka para penjaga yang lengah itu pun mendapatkan pengampunannya, meskipun mereka mendapat peringatan yang cukup keras. Sekali lagi hal yang serupa terjadi, berkata Sri Rajasa, kalian akan digantung di alun-alun. Kali ini, kalian aku ampuni, karena sebelum hal serupa ini terjadi, kalian adalah pengawal-pengawal yang baik. Para pengawal itu membungkuk dalam-dalam. Dengan kerongkongan yang panas, salah seorang berkata, terima kasih tuanku, hamba masih dapat melihat anak istri hamba di rumah. 2 orang anak hamba yang masih kecil menunggu kedatangan hamba. Pulanglah, jadikanlah hal ini peringatan, bukan sekedar untuk hari ini, tetapi untuk selanjutnya. Para pengawal itu pun kemudian diperbolehkan pulang, meskipun mereka tidak tahu
kenapa mereka sama sekali tidak mendapat hukuman, dan mereka pun masih selalu bertanya-tanya, apakah pembunuh itu tidak dicari sama sekali atau sebenarnya sudah tertangkap. Adalah aneh sekali bagi mereka apabila hal itu begitu saja dilupakan tanpa pengusutan sama sekali. Tetapi karena mereka telah diizinkan pulang kepada anak istri, maka mereka berusaha untuk tidak mempedulikannya lagi. Itu adalah persoalan para pemimpin, berkata para pengawal itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, untuk sementara Anusapati telah hidup di dalam suasananya sehari-hari. Namun demikian, ia tidak putus-putusnya melatih diri di dalam setiap kesempatan untuk menyempurnakan ilmunya, karena ia yakin bahwa pada suatu saat ia harus mempergunakannya. Bahkan ia merasa seakan-akan hidupnya kini selalu dibayangi oleh bahaya. Sedangkan di dalam istana yang luas, Anusapati merasa hidup sendiri menghadapi persoalan-persoalan yang semakin rumit. Untunglah bahwa di halaman istana itu ada Sumekar. Ia satu-satunya orang yang kadang-kadang dapat diajaknya berbincang. Bahkan banyak sekali nasihat-nasihatnya yang sangat bermanfaat bagi jalan hidupnya kemudian. Di samping Sumekar, orang yang mengerti tentang dirinya adalah istrinya. Namun sudah tentu tidak keseluruhannya. Anusapati tidak dapat mengatakan kepada istrinya bahwa hidupnya dibayangi oleh bahaya. Dengan demikian istrinya akan menjadi semakin ketakutan. Selebihnya dari itu, Anusapati tidak dapat menyebutnya. Apakah ada orang yang dapat menerimanya sebagai putra mahkota yang sebenarnya di dalam istana Singasari itu? Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.